Halo merah biru semuanya, selamat malam, assalamualaikum. Di video kali ini, aku akan ngajak kamu semua untuk melakukan riset sama-sama terhadap suatu aset cryptocurrency dan sama-sama mencari gem yang tersembunyi. Mau tahu caranya? Simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Aku sudah masuk di salah satu exchange dan aku akan memilihkan salah satu koin untuk melakukan riset bersama kamu guys. Contohnya koin ini, ya koin Robo. Sekarang harganya sudah jatuh under value. Value yang sesungguhnya itu di harga 0,03 dan sekarang berada di 0,17. Ini sudah bottom. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk melakukan riset? Jadi riset ini yang paling sederhana adalah mencari informasi tentang koin tersebut guys, atau aset kripto tersebut. Klik menu informasi. Ya, di sini kamu bisa lihat yang paling sederhana dulu nih. Dukungan sirkulasi. Jadi koin yang bersirkulasi sekarang itu 2,32 billion koin. Total pasokannya 10 miliar. Berarti ini kisaran berapa? 23% dari supply. Kalau misalkan supply-nya banyak dan yang di listing baru sedikit, kemungkinan fluktuasi harga naik turunnya itu bisa kenceng. Sekalinya naik bisa pump dan turunnya bisa dump. Itu wajar karena likuiditasnya itu baru 23%. Nah, kemudian cek pertama adalah ini guys, judul. Jadi pabrik protokol namanya ya, koin Robo itu adalah pabrik protokol is a decentralized infrastructure for coordinating robot and AI workload across devices, services, and human. Jadi pabrik protokol adalah infrastruktur yang terdesentralisasi yang mengkoordinasikan, jadi menggabungkan robot dengan AI untuk melakukan pekerjaan ya berbagai devices, kemudian services dan juga pekerjaan manusia. Nah, sekarang aku akan buka di sini Block Explorer terlebih dahulu. Klik. Yes, koin Robo ini ternyata ya, token Robo memiliki total 10 miliar dan berdiri di jaringan Ethereum. Kamu tahu kan namanya Ethereum itu adalah tempat para whale berkumpul. Dia koin terbesar kedua setelah Bitcoin. Berarti ini adalah satu katalis yang mantap. Holdernya baru dikit, yaitu di 29.000. Tercatat di sini transaksi lebih dari 132.000 transaksi. Token ini masih baru dan sekarang lagi mengadakan campaign di berbagai exchange secara sama-sama. Itulah kenapa sebabnya ini menarik perhatianku guys. Kemudian cara yang kedua, berikutnya aku akan buka di sini situs web resmi. Nah, yang menurut aku menarik, aku scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya partner. Partnernya ini ternyata banyak guys. Ada Near Protocol, Ethereum Foundation, Robostore, kemudian Robot, Stanford juga ada, Circle, Near Protocol. Kemudian ini banyak sekali. Kemudian ada juga di sini Binance Lab. Ini yang menarik perhatianku. Artinya apa? Ketika aku cek ternyata benar koin ini sudah di listing di Binance, kemudian di exchange tier 1 lainnya juga sudah ada. Dan koin ini masih baru. Terlihat terendah sepanjang masa di 0,01, ini di 2026 bulan 4. Jadi sekarang ya. Kemudian tertinggi sepanjang waktu ini di 0,06. Dia belum melakukan yang namanya momentum. Setiap kripto itu punya momentum sendiri guys. Contoh salah satu koin yang sudah berkali-kali mengalami kenaikan dan penurunan itu sudah wajar. Namun biasanya koin baru itu juga memiliki satu momentum dan itu jarang sekali terjadi ya. Ketika sudah pertama kali mengalami kesananya biasanya kecil volumenya. Nah, sekarang ini belum memiliki sama sekali karena masih baru. Di salah satu exchange Indonesia pun sama, dia sedang mengadakan campaign trading di koin ini guys. Menurutku koin Robo ini cocok untuk koleksi di salah satu portofolio aku guys. Tadi kan aku dan kamu udah ngelakuin riset secara sederhana kan, yang paling dasar dan mudah. Nah, sekarang penilaian ada di tangan kamu. Menurut kamu koin ini layak untuk diperjuangkan atau layak untuk ditinggalkan? Jawabannya hanya kamu sendiri yang tahu guys. Nah, sekarang aku akan buka dari segi technical analysis. Di time frame 1 hari, yes, dia sudah terlihat ada akumulasi lumayan banyak di area 0,016. Dan kemudian di sini terlihat satu candle sudah break
breakout, kemudian sekarang mengalami koreksi atau pullback. Lalu di time frame yang lebih kecil, nah ini untuk scalpingan ya. Yes, di time frame 4 jam terlihat sangat jelas dia sudah mengalami tren kenaikan, baru membentuk ya. Ya naik turun naik, kemudian sekarang koreksi. Nah, menurut technical analysis seharusnya ini adalah area terbaik untuk entry jika scalping jangka pendek. Nah, kemudian jangka panjangnya gimana? Yaitu dilihatnya di time frame yang lebih panjang. Di time frame 1 minggu ini belum melakukan kenaikan sama sekali guys. Jadi pas listing mungkin langsung jualan tuh, ngedam harganya, dan sekarang harganya sudah berada di bottom. Kalau rumus candlestick ini adalah pertemuan kedua pengantin guys ya. Jadi antara pembeli kemudian penjual ya. Pembeli sempat mendominasi, kemudian datang penjual nih, sempat ngejual tapi tidak mampu untuk mengalahkan si pembeli ini. Nah, ini adalah satu signal bahwa pembeli lebih kuat. Kemudian di minggu berikutnya ternyata orang buang barang sehingga harganya dump. Nah, ini biasanya adalah fase awal dan itu adalah area yang sangat memicu adrenalin guys. Jadi antara yakin dan tidak. Menurutmu gimana? Tulis di kolom komentar guys. Ya, jadi itu saja penjelasan dari aku mengenai research atau mencari informasi terhadap suatu token di kripto. Tidak ada ajakan untuk jual beli suatu aset kripto. Di sini aku hanya ngajak kamu untuk research secara sama-sama. Tujuannya memberikan edukasi guys. Jadi melakukan riset yaitu mengenai fundamental juga technical analysis. Semuanya sudah aku jelaskan secara singkat, padat, dan juga jelas. Itu adalah cara termudah untuk melakukan riset di suatu platform exchange. Sampai sini paham? Oke, good. Terima kasih ke kamu yang udah subscribe, dan yang belum silahkan diklik subscribe agar tidak ketinggalan informasi berikutnya guys. Dan mari kita song-song untuk the next cycle bull run guys, yaitu di tahun 2028. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk tetap di your